Shalom adik-adik. Wah, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh ada lagi dan boleh bangun dengan kesegaran yang baru, dan ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Terbukti kami pada pagi hari ini boleh bangun dengan kesegaran yang baru, dan Tuhan boleh percayakan kami untuk boleh mengambil sikap saat teduh untuk memulai persekutuan doa kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau mau atas hidup kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Sekali lagi, Nehemia pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Nah, kakak akan membacakannya untuk kita sekalian ya. Tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus tutup dan dipalangi sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Amin untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita masih belajar dari kisah hidup Nabi Nehemia ya. Ya, Nabi Nehemia ini ditugaskan oleh bangsa Yehuda dan terkhusus oleh Tuhan untuk kembali membangun kehidupan bangsa Yerusalem yang sebelumnya kita perlu tahu, bangsa Yerusalem itu tadinya dijajah oleh bangsa Babel. Kemudian mereka pulang lagi ke tanah Yerusalem dan mereka kembali untuk membangun kota-kotanya. Nah, tapi di tengah-tengah membangun kota-kotanya ini, mereka mendapat hal-hal yang tidak mengenakan adik-adik. Mereka dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membangun kembali peradaban atau kota-kota di Yerusalem, ya tentunya banyak orang yang tidak suka. Tetapi puji Tuhan, di ayat yang ke-7 ini kita mendapati proses pembangunan dari kota-kota Yerusalem ini hampir selesai, bahkan sudah mendekati selesai. Dan di ayat yang ke-7 ini bisa dibilang kegiatan di mana Nehemia memandatkan orang-orang pilihannya untuk menjaga gerbang. Nah, kita hendaknya melihat di ayat yang kedua ya adik-adik. Di sini Nabi Nehemia memandatkan orang-orang yang dipercaya oleh dirinya untuk menjaga tembok Yerusalem agar tidak diserang oleh orang-orang yang tidak menyukai keberadaan tembok Yerusalem. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, pekerjaan menjaga tembok Yerusalem ini pekerjaan yang sederhana dan mungkin dianggap sebelah mata oleh orang-orang pada zaman itu. Karena pada saat itu mungkin orang-orang berpikir, buat apa jaga tembok padahal pekerjaannya sangat mudah. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah meskipun pekerjaan yang sederhana, tetapi mereka tetap giat dalam mengerjakannya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada banyak sekali orang-orang yang ditugaskan oleh Nabi Nehemia untuk menjaga tembok Yerusalem. Nah, itu artinya kita pada pagi hari ini juga akan belajar tentang bagaimana kegigihan dan giatnya orang-orang Yerusalem dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, walaupun pekerjaannya terbilang sangat sederhana. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini hendaknya mengajarkan kita hal yang demikian. Nah, kalau adik-adik di rumah disuruh mengerjakan hal-hal yang menurut adik-adik itu adalah hal yang sederhana, maka sepatutnya kita juga mencontoh orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Nehemia, di mana mereka juga mengerjakan hal-hal yang sederhana namun tetap giat dalam mengerjakannya. Kita bisa lihat nih, ada Hanani dan Hananya. Padahal mereka diutus hanya untuk menjaga tembok Yerusalem, tetapi mereka tetap giat dalam mengerjakannya. Nah, untuk adik-adik sekalian, apabila memang di rumahnya nanti mendapat tugas dan tanggung jawab yang menurut adik-adik itu sepele dan simpel, nah mari kita sama-sama mengerjakannya dengan baik.
Kenapa? Karena mau besar atau kecil pekerjaan yang kita lakukan, itu tetap baik di mata Tuhan. Ya, jadi jangan dipikir bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu simple atau sederhana. Tapi pikirkan bahwa Tuhan tetap senang. Tuhan tetap disenangkan dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Misalkan di rumahnya, "Adek, tolong cuci piringnya. Adek, ayo kita belajar." Nah, maka kami minta pada pagi hari ini kita sekalian tetap giat dalam mengerjakannya. Karena apa? Karena pekerjaan sekecil apapun yang dikerjakan oleh kita, Tuhan pun disenangkan. Tuhan pun bersuka cita atas pekerjaan yang kita kerjakan. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini tetap membuat kita semangat dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak, dan biarlah Tuhan yang menolong kita dan memampukan kita untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan dan juga aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menegur kami sehingga kami dapat mengerti apa yang barusan disampaikan dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami hari pas hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami sehingga kami dapat dengan baik mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Ini doa dan ungkapan rasa syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan perenungan firman Tuhan, dan kakak mengucapkan selamat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Dadah.